Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mila Cesarista dengan NIM belakang 1231 dan rekan saya Putu Karisma RCR Sinta dengan NIM belakang 1211. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi perencanaan pembangunan. Baik, di sini saya sebagai penyaji pertama akan memaparkan apa saja materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian perencanaan pembangunan, kemudian yang kedua ada komponen utama, tujuan, dan fungsi dari perencanaan pembangunan, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis perencanaan pembangunan, kemudian yang keempat ada tahapan perencanaan pembangunan, kemudian yang kelima ada peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan, kemudian yang keenam ada tantangan pembangunan Indonesia ke depannya, kemudian yang terakhir ada perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari perencanaan pembangunan. Berawal dari perencanaan merupakan suatu cara, teknik maupun metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, dari kata perencanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan secara umum itu memiliki pengertian, yaitu suatu cara ataupun teknik untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara ataupun daerah yang bersangkutan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan di Indonesia itu dinyatakan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik itu dari jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek atau tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Baik, pada materi yang kedua ini mengenai komponen utama, tujuan, dan fungsi dari perencanaan pembangunan. Nah, komponen utamanya yaitu yang pertama, usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Kemudian yang kedua, mencakup 3 periode yaitu jangka panjang, menengah, dan tahunan. Kemudian yang ketiga terkait dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang keempat, memiliki suatu sarana pembangunan yang jelas dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan di Indonesia ini memiliki 5 tujuan dan fungsi pokok, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yang kedua menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksana, dan pengawasan. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kemudian yang kelima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan adil. Materi yang ketiga itu ada jenis-jenis perencanaan pembangunan. Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan ini dapat dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang, yang merupakan perencanaan yang memiliki jangka waktu 10 sampai 25 tahun. Rencana jangka panjang ini disebut juga sebagai perencanaan perspektif yang berisikan mengenai arahan-arahan pembangunan secara umum. Kemudian yang kedua ada perencanaan jangka menengah yang memiliki jangka waktu 4 sampai 5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Untuk saat ini, di Indonesia perencanaan jangka menengah ini memiliki jangka waktu 5 tahun yang telah disusun oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Perencanaan ini pada dasarnya merupakan jabaran dari rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional. Kemudian yang ketiga
yaitu ada perencanaan jangka pendek yang memiliki jangka waktu hanya 1 tahun, sehingga sering dikatakan sebagai rencana tahunan atau annual planning. Nah, pada rencana ini merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Perencanaan tahunan ini memiliki sifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya. Nah, untuk materi yang keempat ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan pembangunan yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap penyusunan rencana. Pada tahap ini dimulai dengan menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab dari Badan Perencanaan, baik itu Bappenas untuk tingkat nasional ataupun Bapeda untuk tingkat daerah. Nah, bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan. Nah, yang kedua itu ada tahap penetapan rencana. Pada tahap rencana ini, rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJP perlu mendapatkan pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapatkan pengesahan dari kepala daerah. Nah, yang ketiga itu ada tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak yang berwenang. Maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir itu ada tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Nah, setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencanaan masih mempunyai tanggung jawab, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sarana utama untuk evaluasi ini yaitu untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana slide kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Pada dasarnya, dalam literatur ekonomi pembangunan disebutkan ada 3 peran pemerintah yang utama. Yang pertama, sebagai pengalokasi sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Yang kedua, penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Serta yang terakhir, sebagai pendistribusian sumber daya. Perencanaan pembangunan yang tujuannya untuk mencapai cita-cita nasional, di mana sejak awal para bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, di slide ini membahas tentang tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pembangunan Indonesia ke depannya memiliki tantangan yang sangat berat dan berbeda dengan sebelumnya. Ada 4 tantangan yang mana akan dihadapi oleh Indonesia. Yang pertama, otonomi daerah. Yang kedua, pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim. Yang ketiga, ancaman dan sekaligus peluang globalisasi. Dan yang terakhir, kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Dalam perencanaan pembangunan meliputi beberapa sektor, antara lain yang pertama sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui 2 pendekatan,
Yang pertama, pengelolaan sumber daya ekonomi, dan yang terakhir, peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan tersebut menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua terfokus untuk mendukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan serta perbaikan kualitas kebijakan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Yang ketiga, peningkatan SDM yang berkualitas. Perubahan struktur penduduk tentu akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan menengah ke atas. Yang keempat, ada pembangunan kebudayaan, yang mana revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Yang kelima, memperkuat infrastruktur. Dalam memperkuat infrastruktur, masih memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan di berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Yang keenam, ada pembangunan bidang agama yang berperan sangat penting dalam membangun karakter dan akhlak mulia bagi Indonesia, meningkatkan kerukunan kehidupan beragama, meningkatkan harmoni sosial serta produktivitas masyarakat. Dan yang terakhir adalah sektor lingkungan hidup, yang mana pemerintah difokuskan untuk berkomitmen menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJM periode 2020 sampai dengan 2024.